akan menjelaskan tentang tokoh politik yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya akan menyampaikan secara singkat tentang kinerja Muhammad Hatta yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai proklamator dan wakil presiden pertama, Muhammad Hatta dikenal sebagai sosok yang jujur, disiplin, dan religius yang mencerminkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga menolak segala bentuk penindasan dan memperjuangkan hak rakyat sejalan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam menjaga persatuan Indonesia, Hatta berperan besar dalam proses proklamasi dan menjaga stabilitas politik pada masa awal kemerdekaan. Melalui pemikirannya, ia mengedepankan musyawarah demokrasi sesuai dengan sila keempat. Dan yang paling terkenal, Hatta menggagaskan ekonomi kerakyatan dan koperasi sebagai wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kinerja Muhammad Hatta menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Mi Pradika dengan NIM G1011221398. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan dalam tugas ujian akhir Pancasila ini. Kami diminta untuk membuat video tokoh politik di Indonesia yang kinerjanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya memilih Ibu Pertiwi. Mengapa saya memilih Ibu Pertiwi? Karena Ibu Pertiwi sebagai pahlawan digambarkan melalui perannya sebagai tanah air yang memberikan kehidupan, persatuan, dan nilai moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Tanah air menjadi anugerah yang patut disyukuri karena dari rakyat memperoleh alam yang subur, sumber pangan, tempat tinggal, dan ruang untuk beribadah, serta hidup bermartabat. Kehadiran Ibu Pertiwi juga mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku dan budaya. Agar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, kekayaan tersebut seharusnya dinikmati secara adil untuk menciptakan tantangan sosial yang seimbang. Dengan demikian, kinerja Ibu Pertiwi sebagai pahlawan tercermin melalui perannya sebagai sumber kehidupan pemersatu bangsa dan landasan keadilan yang menuntun manusia untuk hidup selaras dengan alam dan sesamanya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Safira dengan NIM 1011251414. Di sini saya akan mempresentasikan perjuangan Tan Malaka yang mengandung nilai-nilai Pancasila. Menurut sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, Tan Malaka dikenal sebagai tokoh yang menjaga nilai moral dan integritas pribadi. Ia menolak korupsi, hidup sederhana, dan berjuang dengan keyakinan moral yang jujur, yang kuat mencerminkan nilai ketuhanan dan dalam sikap jujur dan bertanggung jawab. Menurut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar bangsa ini dapat terbebas dari penindasan kolonial. Pemikirannya menekankan keadilan sosial, penghapusan eksploitasi, dan hak manusia untuk merdeka. Ini sesuai dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut sila ketiga, persatuan Indonesia, walaupun sering berbeda pandangan dengan tokoh lain, Tan Malaka tetap mengutamakan persatuan bangsa. Dalam bukunya Menuju Republik Indonesia, ia menegaskan bahwa tujuan utama perjuangan adalah membangun Indonesia yang bersatu dan merdeka. Menurut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Tan Malaka menyuarakan pentingnya musyawarah dan demokrasi. Dia menolak kediktatoratan yang ingin memerintah, yang memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri melalui wakil-wakil yang dipilih secara adil. Menurut sila kelima yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gagasan Tan Malaka banyak berbicara tentang kesetaraan ekonomi, pendidikan untuk rakyat, dan penghapusan sistem yang menindas. Fokusnya adalah menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sejalan dengan sila kelima.
Kesimpulan singkat tentang Tan Malaka, perjuangan Tan Malaka menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kemerdekaan, keadilan sosial, persatuan, dan demokrasi, pemikiran serta tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga ia layak dianggap sebagai salah satu tokoh inspiratif dalam perjuangan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liberty Jopan dengan NIM G1011254436. Berdirinya saya di sini ingin membuat laporan Pancasila. Jadi laporan Pancasila ini dalam bentuk video. Jadi kita disuruh memilih pahlawan politik dan nasional. Jadi saya telah memilih pahlawan yaitu Jenderal Ahmad Yani. Jadi Jenderal TNI Anu Netera Ahmad Yani adalah seorang pahlawan nasional dan revolusi Indonesia yang dikenal karena keberanian, kepemimpinan, dan dedikasinya dalam membela negara serta menolak paham komunisme. Nilai-nilai Pancasila yang melekat pada perjuangannya menjadi teladan penting bagi bangsa Indonesia karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Jadi Jenderal Ahmad Yani ini sebelum itu dia tuh lahir pada 19 Juni 1922. Ia meniti karir di dunia militer sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) setelah proklamasi kemerdekaan. Prestasinya di medan perang seperti di dalam peristiwa Palagama Amarawa dan menahan pasukan Belanda pada agitasi militer 1, membuatnya dihormati sebagai komandan yang cukup cerdas dan strategis pada masa Orde Lama. Ia menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat dan dikenal sebagai jenderal yang sangat dekat dengan Bung Karno. Namun tegas menentang pembentukan Angkatan Kelima disusulkan oleh PKI. Setiap anti komunisnya ini membuatnya menjadi salah satu target utama dalam peristiwa gerakan 30 September G30 PKI pada tahun 1965. Ia gugur di kediaman karena menolak untuk diculik dan melawan. Lalu jenazahnya ditemukan di lubang buaya. Ia dianugerahi gelar pahlawan revolusi dan pahlawan nasional Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam diri Ahmad Yani, perjuangan dan sikap hidup Ahmad Yani mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan, keteguhan hati Ahmad Yani dalam menghadapi situasi sulit, termasuk saat menolak paksaan PKI, menunjukkan nilai religius dan moral yang kuat dalam dirinya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia menunjukkan sikap kemanusiaan dengan memperlakukan Soekarno sebagai sosok yang dihormati, meskipun memiliki perbedaan pandangan politik. Ia juga dikenal sebagai sosok yang teladan dan dekat dengan keluarganya. Persatuan Indonesia dan Persatuan Indonesia. Dedikasinya sebagai prajurit yang utuh, perjuangan melawan penjajah serta ancaman diintegrasi bangsa seperti komunis, menunjukkan sikap patriotisme dan nasionalisme yang tinggi demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijakan dalam pemusyawaratan perwakilan. Meskipun menentang PKI, ia melakukan dengan pendekatan yang lebih halus, mencoba diplomasi dan tetap loyal pada kepemimpinan Presiden Soekarno dalam kerangka sistem kenegaraan yang berlaku saat itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengabdian sebagai tentara dan kepemimpinan militer yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memerangi ketidakadilan dan ancaman yang dapat merusak tatanan sosial negara. Ahmad Yani meninggalkan warisan berupa teladan patriotisme, disiplin, integrasi, dan pengorbanan seorang prajurit yang utuh demi bangsa dan negara. Nilai perjuangannya tetap relevan dan menjadi inspirasi dalam menumbuhkan sikap nasional dan di generasi penerus. Jadi itu saja dari video saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan sekian, terima kasih. Semuanya, perkenalkan, nama saya Rizky Frendika, NIM G1011251425. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Kehutanan, ingin menyampaikan tentang tokoh pahlawan Indonesia. Perjuangan Bung Tomo pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia melibatkan beberapa aspek penting diantaranya. Terlibatannya dalam revolusi nasional Gajah Bertempur Surabaya dan
perannya sebagai orator yang membakar semangat rakyat. Keterlibatan dalam Revolusi Nasional Indonesia. Pada tahun 1944, Bung Tomo terpilih menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Akses ke media dan radio memungkinkannya untuk menyalurkan pidato-pidato yang membangkitkan semangat perjuangan kemerdekaan. Sejak 12 Oktober 1945, ia memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) di Surabaya yang bertujuan melawan pasukan Belanda dan Inggris. Gejolak pertempuran Surabaya pada tahun 1945 10 November adalah momen penting dalam sejarah perjuangan Bung Tomo. Pasukan sekutu datang ke Surabaya dengan alasan untuk membantu rehabilitasi tawanan perang dan melucuti senjata tentara Jepang, namun situasi ini justru memicu ketegangan. Gesekan antara pemuda dan pasukan sekutu memuncak dengan tekad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo sebagai peran orator. Bung Tomo dikenal sebagai orator ulung yang mampu membakar semangat rakyat melalui siaran radio. Seruannya seperti Allahu Akbar, merdeka, menjadi simbol keberanian dan keyakinan dalam mempertahankan kemerdekaan. Pidato-pidatonya memotivasi rakyat Surabaya untuk terus berjuang meskipun kota tersebut mengalami kerusakan parah akibat serangan pasukan Inggris. Selain itu, setelah kemerdekaan Bung Tomo juga aktif dalam politik pada tahun 1950-an. Meskipun kemudian kemerdekaan berpendapat dengan pemerintahan Orde Baru dan sempat ditahan karena kritik-kritiknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya pun sudah mepet. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Orlando Saragi, NIM G1011251458. Saya akan membahas peran Jenderal Sudirman. Peran utama Jenderal Sudirman adalah sebagai Panglima Besar Tentara Negara Republik Indonesia. Pertama, yang memimpin perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan upaya penjajahan Belanda. Ia terkenal karena memimpin perang gerilya selama 7 bulan meskipun dalam kondisi sakit berat, serta berhasil mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa pada tahun 1945. Peran dalam berjuang kemerdekaan, Panglima Besar TKR terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat, Pertempuran Ambarawa, Perang Gerilya, dan pemimpin pasukan peta, mengeluarkan amanat saat perundingan mengusir sekutu, membentuk BKR. Oke, sekian, terima kasih dari saya, Orlando Saragi. Sekian. Perkenalkan, nama saya Wanda Riyaldi dengan NIM G1011251391. Saya akan menceritakan tokoh pahlawan politik yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada 12 Januari 1631 di Makassar, di Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin diangkat menjadi raja setelah ayahnya meninggal dunia, dan dia diangkat menjadi raja kerajaan Goa yang ke-16. Kisahnya adalah tentang perlawanan gagah beraninya melawan monopoli perdagangan VOC Belanda yang membuat ia dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Dia memimpin Perang Makassar selama 3 tahun pada tahun 1666 sampai 1669. Setelah bertahun-tahun, pasukannya tidak mampu mempertahankan benteng Sombu Opu dari gabungan pasukan Belanda, yang mengakibatkan ia harus menandatangani perjanjian membayar yang merugikan kerajaan Goa. Setelah perjanjian tersebut, ia mundur dari tahta pada tahun 1669 dan meninggal setahun setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Permana Putra dengan NIM G1011251447.
Di sini saya akan membahas tokoh politik yaitu Habibie. Pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Habibie dikenal sebagai sosok yang religius. Ia selalu menekankan bahwa ilmu harus berjalan dengan iman. Dan pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai presiden, Habibie memperjuangkan hak asasi manusia. Ia menghapus pembatasan pers dan memberikan ruang kebebasan berpendapat setelah masa panjang pembatasan media. Pada sila yang ketiga, Habibie berusaha menjaga keutuhan bangsa di masa transisi yang penuh gejolak. Ia menahan ego politik demi mengutamakan stabilitas dan persatuan nasional. Baik, itu penjelasan dari saya. Terima kasih.